Kalau seandainya apakah kita dimulaikan, apakah diperbolehkan untuk kami menghadiri pas minggu depan hasil dari keputusan yang mulia sampaikan minggu depan untuk keputusan selang atau keputusan akhir, kami bisa berada di sana gitu, offline, secara offline. Dalam waktu yang sangat cukup, penasihat hukum terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, terdakwa 4, dan terdakwa 5 melihat uraian perbuatan di dakwaan kriminal dalam surat dakwaan perkara adalah hampir sama dan hanya menghilangkan beberapa bagian kronologis pada isi dakwaan kriminal. Sedangkan tindak pidana yang didakwakan dalam masing-masing dakwaan tersebut secara prinsip berbeda satu dengan yang lain. Bahwa tanggapan penuntut umum yaitu bahwa mengenai keberatan dari saudara penasihat hukum tersebut di atas, menurut hemat kami, saudara penasihat hukum tidak cermat dan tidak teliti dalam membaca surat dakwaan kami, karena surat dakwaan kami nomor register perkara PDM 270-M-10-10-2025 tanggal 8 Oktober 2025 terhadap terdakwa Asep bin Sarikin, Adian Prasetyo bin Ari, Andi Mualim alias Ko Andi, Ade Chandra Maulana bin Mursali, dan Muhammad Rifaldi telah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP junto pasal 143 ayat 3 KUHP, yang mana dalam surat dakwaan primer maupun subsidiar telah kami uraikan secara berbeda sesuai dengan pasal yang kami dakwakan, yaitu pasal 114 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 2009 tentang narkotika dan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 2009 tentang narkotika. Keempat, penerapan asas kehadiran para tanggapan kami penuntut umum, yaitu kami penuntut umum dalam perkara aku tidak akan menanggapi dalil-dalil penasihat hukum tersebut dikarenakan dalil-dalil penasihat hukum bukan termasuk materi eksepsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 ayat 1 KUHP. Majelis hakim yang kami hormati, penasihat hukum dan terdakwa yang kami hormati, sidang pengadilan yang kami muliakan, sekali lagi dalam kesempatan persidangan yang mulia ini kami tegaskan kembali kepada penasihat hukum terdakwa Asep bin Sarikin, Adian Prasetyo bin Ari, Andi Mualim alias Ko Andi, Ade Chandra Maulana bin Mursali, dan Muhammad Rifaldi, dan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah secara seksama mengikuti jalannya persidangan ini, kami penuntut umum dalam setiap tindakan hukum yang telah kami lakukan dalam hal menentukan dapat tidaknya dilakukan proses penuntutan terhadap terdakwa Asep bin Sarikin, Adian Prasetyo bin Ari, Andi Mualim alias Ko Andi, Ade Chandra Maulana bin Mursali, dan Muhammad Rifaldi telah memperhatikan objektivitas, kecermatan, dan kehati-hatian dalam melakukan Asep bin Sarikin, Adi Prasetyo bin Ari, Andi Mualim alias Ko Andi, Ade Chandra dalam pasal 156 ayat 1 KUHP. Setelah mendengar dan mempelajari keberatan yang diajukan penasihat hukum terdakwa atas surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDM 270-M-1-10-10-2025 tanggal 8 Oktober 2025, penuntut umum menyimpulkan materi keberatan dari penasihat hukum terdakwa adalah: 1. Keberatan atas kewenangan terdakwa didampingi penasihat hukum dalam berita acara pemeriksaan. Tanggapan kami penuntut umum bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan, tersangka Muhammad Amar Akbar pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2025 sekitar pukul 4.00 WIB, dan berita acara pemeriksaan lanjutan tersangka Muhammad Amar Akbar pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 sekitar pukul 22.00 WIB. Dalam berkas perkara, tersangka Muhammad Akbar
telah didampingi oleh penasihat hukum atas nama Pipin Sarjana Hukum Magister Hukum berdasarkan surat penunjukan penasihat hukum nomor B/196/1 Romawi /2025/C.CP tertanggal 3 Januari 2025 dari Kepala Kepolisian Sektor Cempaka Putih. 2. Bahwa surat dakwaan tidak cermat dan kabur atau obscure legal. Dasar hukum bahwa dalam surat dakwaan penuntut umum terdapat ketidaksesuaian antara pasal yang didakwakan dengan uraian perbuatan yang dijelaskan dalam pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP, ketidakjelasan waktu dan tempat kejadian, bahwa surat dakwaan tidak menjelaskan secara cermat peran terdakwa 6, kerancuan antara dakwaan primer dan subsidiar pada halaman 9 sampai dengan halaman 11. Tanggapan kami penuntut umum bahwa mengenai keberatan dari saudara penasihat hukum terdakwa tersebut di atas, menurut hemat kami, saudara penasihat hukum tidak cermat dalam membaca surat dakwaan kami, karena surat dakwaan kami nomor register perkara PDM 270-M.1.10-10/2025 tanggal 8 Oktober 2025 terhadap terdakwa Muhammad Amar Akbar telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP, junto pasal 143 ayat 3 KUHP. Adapun yang dimaksud dengan cermat, jelas dan lengkap adalah sebagai berikut. Cermat, penuntut umum telah teliti dalam membuat surat dakwaan tersebut. Semua syarat-syarat formil telah dipenuhi, begitu juga syarat material. Kalau diuraikan secara dengan ketentuan pidana yang terkait, tidak ada yang menyimpang dan tidak ada yang kurang maupun keliru. Jelas, penuntut umum telah menyusun surat dakwaan secara jelas, sistematis dan dengan bahasa sederhana sehingga mudah dimengerti supaya terdakwa yang mendengar membacanya akan mengerti dan mendapatkan gambaran dengan jelas tentang siapa yang melakukan tindak pidana yang dilakukan, kapan dan di mana tindak pidana tersebut dilakukan, serta apa akibat yang ditimbulkan dan mengapa terdakwa melakukan tindak pidana itu. Lengkap, penuntut umum juga telah menguraikan yang bulat dan utuh yang mampu menggambarkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan beserta waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Bahwa dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum telah memenuhi syarat formil maupun syarat material dan uraian dari penasihat hukum terdakwa mengenai fakta-fakta terkait perbuatan masing-masing terdakwa dalam perkara ini adalah merupakan materi pokok perkara yang seharusnya dikemukakan nanti. Bahwa perlu kami tambahkan di sini, untuk menyusun surat dakwaan, dasar atau acuan kami adalah berkas perkara nomor BP-07-6 Romawi A-03-2025-Sek.CP tertanggal 26 Juni 2025 atas nama tersangka Asep bin Sadikin dan kawan-kawan, bukan berdasarkan surat pemberitahuan dimulai penyidikan berdasarkan pasal 110 KUHP. 3. Bahwa dakwaan tidak didukung alat bukti yang sah menurut hukum, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum tidak terpenuhi, bahwa surat dakwaan menyimpang dari prinsip individualisasi. Tetapkan sebagai berikut. 1. Menolak keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh tim penasihat hukum terhadap Muhammad Amar Akbar. 2. Menyatakan surat dakwaan nomor perkara PDM 270-M.10/10/2025 tertanggal 8 Oktober 2005 atas nama terdakwa Muhammad Amar Akbar telah disusun sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan oleh karenanya surat dakwaan tersebut dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini. 3. Melanjutkan pemeriksaan nomor perkara PDM 270-M.1.10/10/2025 atas nama terdakwa Amar Akbar. Demikian pendapat kami jaksa penuntut umum dalam terhadap keberatan eksepsi tim penasihat hukum terdakwa Muhammad Amar Akbar yang kami bacakan dan kami serahkan pada sidang hari Kamis tanggal 20 November 2025. Selanjutnya kami menyerahkan penilaian sepenuhnya kepada majelis hakim dengan harapan dapat memberikan keputusan yang tepat dan adil. Jaksa penuntut umum. Demikian yang mulia. Jadi kita selanjutnya keputusan selah atau putusan, ya? Keputusan langsung dari yang mulia ya berarti ya? Iya, kita agenda sidang selanjutnya adalah putusan, ya, putusan selah atau putusan akhir, kita lihat nanti ya. Jadi sidangnya sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan dari penuntut umum? Cukup? Yang mulia. Ya. Jadi kalau seandainya apakah
saat berada di sana gitu loh, offline, secara offline. Permohonan dari saudara kemarin sudah disampaikan ya melalui surat ya, sudah kami terima ya, dan majelis hakim menganggap keterangan saudara nanti di pembuktian itu dibutuhkan hadir di persidangan ya. Jadi kalau untuk minggu depan masih putusan atau putusan selah atau putusan belum diperlukan ya, kami belum memerlukan keterangan saudara, belum memerlukan kesaksian dari saksi juga karena kita belum pembuktian ya. Jadi untuk putusan atau putusan selah minggu depan sepertinya, tapi kami belum musyawarah juga, sepertinya masih dengan penetapan majelis hakim yang sebelumnya ya, kami masih menggunakan dasar hukum perma ya. Kalau persidangan ini dilaksanakan secara elektronik seperti itu ya. Ya, jadi kita lihat minggu depan ya. Nanti kalau pembuktian memang kalau pembuktian memang dibutuhkan keterangan saudara. Nah saat itulah mungkin setelah putusan ini minggu depan ini berarti pembuktian ya boleh. Kalau eksepsi saudara ditolak. Ya. Tapi kalau ini diterima saudara boleh. Belum, majelis belum musyawarah ya. Jadi di sini saya tidak sendiri, kami bertiga dan kami berharap musyawarah majelis putusannya bulan ya. Kami insya Allah kami selalu ingin memberikan yang terbaik kepada terdakwa kami, entah dalam perkara ini atau perkara-perkara yang lain. Semua sama kami selalu ingin memberikan yang terbaik sebagaimana memang itulah pertimbangan kami. Amin. Ya. Ya, insya Allah kami semua berdoa semoga yang mulia bisa memberikan keadilan yang benar-benar gitu loh. Ya, kami berusaha ya, namanya keadilan itu kan relatif ya. Adil menurut kami belum tentu adil menurut yang lain, belum tentu adil menurut yang di sebelah sana ya. Jadi kami hanya berusaha memberikan keadilan menurut kami. Ya, seperti itu ya. Iya, boleh. Dari penasihat hukum ada yang mau tanyakan penasihat hukum 1 sampai dengan 5 ada tergantung penasihat 6. Jadi sidangnya ditunda minggu depan ya, hari Kamis tanggal 27 November 2025 ya, untuk putusan selah atau putusan akhir. Kita belum tahu karena majelis belum bermusyawarah apakah ini ditolak atau dikabulkan. Itu ya. Amin. Terima kasih Allah. Yang boleh jadi nanti ngobrol sama pengacara yang boleh setelah itu. Sebagaimana majelis sudah bermusyawarah, memang di KUHP itu ada memang ya, haknya terdakwa untuk dikunjungi oleh keluarganya atau penasihat hukumnya ya. Sebagaimana sidang yang lalu ini kan permohonan untuk bertemu ya, bertemu secara virtual maksudnya ya. Jadi kami sebagaimana sidang yang lalu kami kabulkan juga selama 10 menit ya, dan itu bukan hanya untuk terdakwa 6, dicatat ya, terdakwa 1 sampai dengan terdakwa 5 juga punya hak yang sama ya. Kalau ada keluarganya di sini mau dikunjungi secara virtual silahkan setelah ini ya, 10 menit itu ya. Ya, terdakwa 1 sampai dengan 6 ya, cukup ya. Dan selesai dan tutup.